awal begitu saya sudah mempunyai keniatan untuk berangkat ke pondok, yang tadinya ibaratnya itu nganggur di rumah, lontang-lantung, nggak ada yang nawarin kerja, nggak ada yang ngajak kemana gitu. Setelah saya punya niat mau mondok, itu tetangga yang kerjanya itu tukang kayu, itu mendadak menawarkan. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Bisikan Santri. Saya di sini bersama dengan tamu santri yang dimana santri ini sudah mondok lebih daripada 20 tahun berada di pondok pesantren, dan tentunya mulai dari fase umur remaja sampai usia lanjut ya teman-teman, karena usianya itu 40 pas. Ya, kedatangan Kang Gofur yang kemarin sudah podcast di podcast Bisikan Santri. Nah, saya saranin kalian nonton sampai akhir karena banyak sekali perjalanan-perjalanan dari semua perjalanan-perjalanan santri yang dimana khususnya untuk Kang Gofur ini, dan masih banyak sekali untuk tips buat teman-teman yang ada di rumah mungkin yang sudah ada di usia 40-an tapi tidak mengetahui untuk berjalan bertujuan kemana-mana. Saya saranin kalian semua untuk nonton video ini sampai akhir dan tentunya ambil hikmah yang baik dan hilangkan untuk yang keburukan tidak usah diambil. Oke Kang Gofur, salaman dulu ya. Ini Kang Gofur yang dimana kemarin sudah pernah di podcast Bisikan Santri. Dia umurnya berapa? 40 tahun, mulai dari fase remaja karena malu ke dalam pondok pesantren, tapi dia mempunyai niat dan tujuan yang lebih besar daripada kemaluannya ataupun rasa gengsinya di dalam diri, tapi tetap semangat untuk bertolabul ilmi ataupun untuk mencari ilmu. Ya teman-teman, langsung aja kita bertanya-tanya ya, dan masih banyak sekali untuk tips-tipsnya nih teman-teman. Ini asik sekali untuk cerita beliau ya teman-teman ya. Oke, mungkin bisa nih diceritain dari awal masuk ke dalam pesantren ya, dan tips-tipsnya buat teman-teman agar yang nggak bingung, yang sering pengangguran di dalam rumah, agar ya gimana caranya agar kita itu tidak pengangguran di dalam rumah. Ya mungkin gini ya, jadi dulu waktu pertama kali saya istilahnya itu mengenal pondok, datang ke pondok itu ya awalnya sih hanya sekedar ingin, ya sebagai orang muslim itu ingin bisa menjalani apa yang jadi kewajiban orang muslim gitu ya. Salah satunya adalah sholat, terus bisa baca Quran gitu. Awal-awalnya cuma sesimpel itu sebenarnya, karena apa ya, sebelumnya kan ibaratnya ya main lah ya, main dari agama, jadi nggak tahu kalau di pondok itu seperti apa, yang dipelajari apa saja, itu kan belum tahu. Ya, hanya sekedar berangkat ngaji biar nggak malu, itu yang jauh sekalian ya, intinya bisa menjalankan sholat, bisa ngerti sholat gitu, bisa baca Al-Quran, sesimpel itu sebenarnya awal-awalnya. Nggak tahunya setelah sampai ke pondok ternyata banyak ilmu-ilmu yang harus dikaji ya. Sementara itu awal mengenal pondok itu pondok yang masih dalam kondisi apa ya, bisa dibilang itu masih trukan apa ya, masih awal-awal gitu ya. Jadi dalam pembelajarannya itu belum penuh, istilahnya itu belum banyak apa yang dipelajari, masih banyak istilahnya. Saya di situ ya lebih banyaknya itu istilahnya itu ngabdi, jadi kerja di pondok itu. Ya kalau ngajinya itu mungkin berapa persennya aja gitu. Jadi pertama awal begitu saya sudah mempunyai keniatan untuk berangkat ke pondok, yang tadinya ibaratnya itu nganggur di rumah, lontang-lantung, nggak ada yang nawarin kerja, nggak ada yang ngajak kemana gitu.
setelah saya punya niat mau mondok, itu tetangga yang kerjanya itu tukang kayu itu mendadak menawarkan pekerjaan, katanya mau diajarin pertukangan gitu. Padahal sebelum saya punya keniatan ke situ, ya sepi-sepi aja, nggak ada orang yang ibaratnya ngajak kemana, ngajak kerja apa, itu nggak ada. Jadi memang di rumah mempunyai kepribadian sendiri, nganggur, rebahan, nggak ada yang mau ngajak kerja. Iya. Pokoknya di Hanya situ kerja di rumah, kerja rumahan lah ibaratnya, membantu orang tua semampunya, sebisanya, apa yang perlu dikerjain saya kerjaan yang bisa. Tapi di lain itu ibaratnya kerja yang kerja nyari uang atau ibaratnya buruh itu nggak pernah. Oh, berarti hanya membantu orang tua saat di rumah gitu ya. Iya. Oh iya, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, ini Kang Gopur mulai kerjanya, mulai pengangguran ataupun menjadi kaum rebahan itu di fase umur berapa? Ya dari selesai sekolah itu, lulusan sekolah SMP, terus ya karena SMP itu saya masuk sekolah di sekolah yang kurang, bisa dibilang kurang berkualitas. Jadi sekolahnya itu sekolahan, kasarannya itu urakan. Sekolah jadi, buangan gitu ya. Iya, jadi muridnya sedikit, terus ya kurang berprestasi lah. Kurang berprestasi daripada sekolah lainnya gitu. Iya, kalau dibandingkan, terus, tapi ya. Iya, kebanyakan anak-anak yang nakal-nakal, atau kadang ada yang dari keluaran sekolahan lain masuknya ke situ. Terus dari situ saya jadi nggak gairah sekolah gitu. Setelah jadi ada lulus, rasa minder ya. Ya, jadi nggak ada kepengen sekolah lebih tinggi lagi gitu. Karena sekolahnya nggak tingkat apa gimana ini? Ya karena mungkin untuk kualitas sosialisasi dengan teman-teman tidak ada yang mungkin berprestasi ataupun ingin melonjak untuk menjadi orang yang lebih sukses ke depannya. Gitu ya waktu sekolah pun saya juga nggak begitu serius, malah bisa dibilang ya ikut-ikutan ya, sering mungkin ini adalah salah satu yang panjenengan itu memang tidak ingin ada keseriusan di dalam sedang mencari ilmu formal. Ya, jadi begitu lulus SMP udah nggak ada keinginan, nggak ada tujuan lainnya. Iya. Lah kok bisa ke dalam pondok pesantren? Mungkin dari fase jenengan umur remaja, lulus sekolah. Mohon maaf sebelumnya, ini sekolah SMP atau SMP? SMP lulus terus nggak melanjutkan sekolah lagi. Enggak. Nah, pada waktu saat Anda itu di fase lulus daripada SMP, itu kan seharusnya di SMA, jenengan itu sampai umur berapa bisa masuk di dalam pondok pesantren? Nah, berarti kan ada, kalau cara bahasa Arabnya itu ada masa fatrah ya. Ada masa di mana zaman kekosongan Anda sendiri menjadi pengangguran ataupun menjadi kaum rebahan. Ya, dari umur, ya kalau lulus SMP itu umur berapa berarti? Umur 15 ya? Dari umur sekitar 15 sampai umur berapa masuk ke dalam pondok pesantren? Masuk pesantren berarti kisaran dari lulus sekolah mungkin ya sekitaran 2 tahunan apa ya? 2 tahun itu menjadi zaman fatrah ya? Terus mungkin ada alasan kenapa Anda sendiri itu masuk ke dalam pondok pesantren? Alasannya ya itu tadi, kepengen belajar agama, tapi karena kalau belajar di rumah itu gengsi, malu, kebanyakan yang ngaji itu anak kecil-kecil di bawah saya. Jadi begitu teman saya tetangga itu yang di pondok setiap pulang itu ngajak, ngerayu-ngerayu gitu, lama-lama kepikiran, oh iya ya, saya kepengen bisa ngerti ilmunya sholat, bisa belajar Al-Quran. Tapi kalau nggak nekat pergi ke pondok yang jauh, kalau cuman mau mengaji di rumah itu selalu rasa gengsinya itu nggak hilang-hilang ibaratnya gitu. Jadi nggak ada kalau ngaji di rumah itu nggak mau nekat menjadi orang yang alim.
berangkat aja ke musola apa masjid itu nggak ada. Oke, bentar-bentar ya nih. Buat audiens semua yang ada di rumah, mungkin yang ada di fase setelah SMP tapi tidak mau meluluskan ke sekolah lanjut di sekolah SMA, mungkin boleh nih ya tiru-tiru ataupun ikut dari jejak beliau Kang Gopur, yang dimana nganggur selama 2 tahun di dalam rumah hanya membantu orang tua. Dan mungkin dalam kehidupan itu kenapa kok orang tua tidak memasukkan dirinya ke dalam sekolah SMA, karena mungkin dia tadi yang sudah dibicarakan karena malas untuk melanjutkan sekolah, karena sudah tidak mempunyai gairah, tidak mempunyai keinginan untuk melanjutkan di ilmu formal. Teman-teman yang ada di rumah, mungkin konten yang satu ini akan menjadi tips yang paling benar buat teman-teman yang masih pengangguran, yang tidak mau kerja, kerjaannya hanya membantu orang tua di rumah. Mungkin boleh nih ya masuk di dalam pondok pesantren. Mau pondok pesantren manapun pasti bagus, karena di dalam pondok pesantren pun buat teman-teman yang belum tahu itu mengaji, tetapi berbeda dengan daripada TPQ. TPQ memang mengaji, madrasah memang mengaji, tapi kalau di dalam pondok pesantren itu mengaji seperti fikih, tasawuf, ilmu alat dan lain-lainnya, itu pasti ada. Ya mungkin boleh nih diteruskan untuk ceritanya ya, karena tadi ini asik dan menegangkan sekali untuk ceritanya ya. Silahkan untuk bercerita kembali, terus bisa-bisanya Anda sendiri masuk di dalam pondok pesantren pada waktu Anda sendiri itu sedang membantu keluarga yang ada di rumah itu karena rasa keinginan ataupun ada orang yang mengajak, terus Anda sendiri kepo ya, karena orang Indonesia itu kan 90% adalah orang yang kepoan gitu ya. Mungkin boleh dijelasin ya Kang ya. Ya itu tadi ya, karena dari jauh-jauh hari memang udah ada keinginan untuk bisa belajar agama. Cuman itu tadi yang saya ceritakan tadi, kalau mau ngaji di rumah itu selalu rasa gengsi, rasa malu itu selalu menakut-nakuti ibarat gitu. Jadi nggak pernah kesampaian kalau mau ngaji di rumah. Akhirnya begitu teman ajak, teman ngerayu setiap pulang dari pondok, akhirnya saya tekadkan, udahlah saya ikut aja ke pondok sekalian yang jauh ya, walaupun malu kalau tempatnya jauh kan nggak mungkin akan lari pulang gitu. Pasti ya tetap mau nggak mau ya tetap bertahan di pesantren. Ya akhirnya itu tadi, begitu saya udah niat ya udahlah saya mondok aja. Terus tetangga itu yang tadi itu di pertukangan, tukang kayu itu, terus nawarin saya. Dia bilang begini, ya katanya kamu mau pergi ke pondok ya, niatnya begitu. Ya bagus itu, kalau memang kamu udah niat, udah mempunyai keinginan mau pergi ke pondok itu bagus. Cuman kalau misalkan belum mantap ya, misalkan mau saya ikut saya nggak, ya silahkan nanti saya ajarin cara pertukangan. Ya padahal kan sebelumnya kan nggak ada obrolan-obrolan atau bahasan ajak-ajak yang kayak gitu. Ya jadi saya berpikiran apa ini mungkin salah satu dari apa ya, ujian saya untuk pergi ke pondok. Cara ibaratnya itu untuk menguji ini benar-benar niatnya itu mau ngaji itu benar apa enggak gitu. Akhirnya saya mantap, insya Allah mau pergi ke pondok saja. Ya bagus itu ya, mudah-mudahan saya doakan yang terbaik. Tapi akhirnya begitu saya ke pondok, terus berjalannya waktu sampai akhirnya betah di pondok, akhirnya apa yang ditawarkan orang tadi itu malah ketemu di pondok gitu, yang nggak kepikiran sama sekali sebelumnya, tapi malah akhirnya ketemu. Begitu di pondok, selain mengaji terus kan ikut-ikut apa, bantu-bantu di pondok gitu, dalam kan pondok dalam masa pembangunan, saya ikut-ikut apa, deket-deketin tukang, lihat-lihat, terus
sedikit-sedikit ikut bantu, yang akhirnya begitu saya sering bantu tukang itu akhirnya ketahuan Pak Kiai, ketahuan Abah. Begitu ketahuan Abah, dikiranya saya bisa gitu, akhirnya lama-lama saya diperintah, didhawuhi sama Abah, suruh apa, ibaratnya suruh ngerjain pekerjaan itu. Tapi ya karena mungkin juga karena saya mungkin ada rasa apa, ibaratnya itu rasa ingin bisa juga, akhirnya ya saya jalanin. Ya lama-lama akhirnya itu jadi begitu tukangnya itu udah nggak kerja lagi, akhirnya saya yang disuruh kerjain gitu. Jadi ibaratnya jadi ya sedikit-sedikit bisa lah dalam pertukangan waktu itu. Cuman ya belum lihai sih, cuman ya sedikit-sedikit bisa. Oleh tukang kayu itu ya, tukang kayu. Itu ya seperti masang apa, pemasangan bikin ibaratnya gedung, masang bata, ya kayak gitu juga. Karena kepo tadi itu, karena kepo pengen lihat-lihat, setelah lihat-lihat itu kepengen apa, ikut bantu, lama-lama kepengen ikut masang sendiri gitu. Akhirnya ya kayak gitu, ketahuan lagi sama apa, terus lama-lama didawin juga, suruh masang sendiri gitu akhirnya sama abahnya. sama apa gitu. Kalau masang bata itu pertama kali saya diperintah bikin bak kolam butu yang buat kerobokan itu. Saya pasang bata, alhamdulillah ya udah mirip-mirip lah sama tukang gitu. Terus saya pasang apa, saya tembok. Nah terakhir saya ngajinya itu yang belum bisa waktu itu. Akhirnya saya pasrah sama teman, udah saya nyerah, kalau ngaji saya belum bisa. Terus saya serahin ke teman, akhirnya temannya yang ngaji, saya liatin, oh begitu caranya ngaji. Akhirnya begitu udah selesai nama teman saya, terus saya nyoba sendirinya. Tapi itu masih di rumah ya, belum masuk di dalam pesantren. Oh, itu. waktu udah ke pesantrennya. Pesantren. Jadi memang benar-benar yang tadinya itu belum tahu mengalami bagaimana caranya ngaji di pesantren, sampai tangajub gumun gitu ya. Sampai tangajub sendiri. Masya Allah, ini perjalanan yang menarik sekali ya dia itu. Dan mungkin kalau kita tahu kok bisanya judulnya itu 20 tahun lebih menjadi seorang santri, bahkan sampai saat ini, sampai ke umur melanjak ke umur 40 tahun, dari umur 17-18 tahunan sampai umur 40 tahun itu masih di dalam pesantren. Mungkin ada tips-tips ya, karena kebiasaan orang itu kalau di dalam pondok pesantren mondok hanya 3 bulan sampai 6 bulan saja, nanti keluar daripada pesantren. Mungkin gimana Anda sendiri, nggak ada lah ya seorang santri langsung pertama masuk ke dalam pesantren, kan nggak mungkin betah ya. Itu gimana ya? Mungkin buat orang tua semuanya yang punya anak di pesantrenin ke dalam pondok pesantren kok bisanya tidak betah, itu karena mempunyai faktor-faktor. Nah, mungkin faktor-faktornya kita akan bahas juga ya. Mungkin faktor salah satu faktor dari santri tidak betah itu karena apa? Ya mungkin karena kalau santri nggak betah di pesantren itu mungkin faktornya satu karena bukan kemauannya sendiri. Bukan kemauan sendiri. Itu bisa juga. Berarti karena paksaan orang tua. Yang keduanya mungkin ya karena apa ya, situasi yang kurang cocok. Kurang cocok. Terus di dalam pesantrennya. Iya, mungkin kurang cocok pada teman. Ya, kurang cocok apa ya? Bersosialisasi. Kurang srek mungkin. Kurang srek. Iya, kurang srek mungkin. Nggak niat gitu. Iya. Kebanyakan mungkin tidak sesuai yang diinginkan. Kondisi pondoknya atau apa, fisik pondoknya tidak sesuai yang diinginkan, mungkin ya bisa juga jadi faktor, jadi nggak betah juga bisa. Tapi mungkin sebentar teman-teman ya, ini agak-agak janggal ya. Jadi seorang santri yang tidak mempunyai keinginan masuk di dalam pondok pesantren, yang dipaksakan oleh orang tua itu
bagaimana? Itu kan memang seorang anak-anak itu kan harus ada di fase di mana dia harus bertolabul ilmi. Nah, jikalau orang itu tidak mau bertolabul ilmi, tidak mau ke dalam pondok pesantren, itu memang harus dipaksa, apa tidak usah dipaksa agar dia menjadi orang berandal apa gimana? Ya, memang sih harus dari apa ya? Harus ada Menimbulkan keinginan sendiri. ya Mungkin dari dengan diyakini oleh orang tuanya, disupport oleh orang tuanya gitu, atau mungkin ada faktor, ada tips-tips lainnya. ya memang nggak semua santri itu karena kemauan gitu ya. Tapi ya mungkin nggak betah karena memang dirinya itu belum ada keinginan, terus mungkin Tujuan. mempunyai tujuan yang lain selain mondok, tapi karena orang tua itu berkewajiban untuk mendidik, mungkin diarahkan ke pondok, yang akhirnya sudah sampai ke pondok, tapi karena anak itu mungkin memang punya keinginan selain mondok, mungkin karena ditahan lama-lama nggak kuat, mungkin bisa juga sampai faktor tidak betah di dalam pesantren. Tapi kebiasaan anak-anak yang sering kita temui itu ada nih anak-anak yang mondok hanya untuk sekolah. Yang dimaksud dengan anak itu sehabis pulang sekolah, sehabis lulus sekolah SMP itu langsung keluar, memang sudah mempunyai niatan dari kelas 1 maupun dari pertama masuk di dalam pondok pesantren, dia itu sudah bilang kalau saya itu mondok hanya sampai lulus SMP. Itu mungkin gimana ya? Untuk faktor pertama kali, apakah itu dari perkataan orang tua, apakah dari keniatan sendiri, ataukah dari kemauan karena lihat teman-temannya yang mengikuti jalur temannya, kan ada juga ya. Jadi memang disaranin di dalam pondok pesantren itu kan sampai 6, nanti ngabdinya 2 tahun, berarti kan jadi 8 tahun di dalam pondok pesantren. Mungkin ini pas sekali dengan orang yang ada di dalam pesantren sampai 20 tahun lebih nih teman-teman ya. Ini pas banget ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang rumit-rumit untuk anak-anak kita sendiri nih teman-teman. Nah, mungkin boleh nih bagi tipsnya buat teman-teman yang di rumah itu mondok tapi sudah diniati hanya sampai 3 tahun ataupun sampai lulus sekolah saja. Terus gimana untuk tips-tipsnya? Memang dia itu mondok hanya untuk meluluskan SMP, dalam arti dia itu di dalam pesantren memang nggak ada tujuan, nggak ada niatan. Memang niatnya itu hanya untuk sekolah. Nah, ternyata alhasil sekolahnya jeblok ataupun nol, dan pondoknya ilmu agamanya juga nol. Itu banyak sekali orang-orang yang kayak gitu. Mungkin boleh tipsnya? Ya, tipsnya apa ya? Ya mungkin ya bisalah awal keberangkatan mungkin udah ada niatan begitu ya. Saya mau mondok di sana, di pondok itu cuman mau SMP saja, MTS saja atau MA saja gitu. Tapi ya karena begitu sudah masuk pondok, kadang kan bisa berubah juga niatnya. Ya, karena kondisi atau karena situasi di pondok, terus karena ngajinya cocok gitu. Kadang-kadang tuh niatnya bisa berubah. Ini saya di sini cocok nih, kalau cuman sampai selesai sekolah SMP saja misalkan, saya ini masih merasa kurang gitu. Akhirnya kan udahlah, saya mau lanjutin aja di sini saja gitu. Ya seperti saya awal berangkat kan ya karena kurangnya pengetahuan tentang pondok juga. Ya awal berangkatnya itu kan niatnya hanya itu tadi, kepengen bisa sholat, kepengen bisa baca Al-Quran. Tapi kan begitu sampai di pondok kan tahu macam-macam, banyak yang harus dipelajari gitu. Terus ada di situ harus ada ibaratnya dalam di ta'lim itu kan
pituduh guru segala macam gitu kan, karena di situ guru menyarankan atau guru menganjurkan harus begini, akhirnya mengikuti dawuh-dawuhnya guru. Akhirnya mau keluar itu merasa belum siap, malah justru mau keluar itu belum siap karena guru belum meridhoi, karena guru sudah pernah bilang seperti apa yang akhirnya begitu saya kalau pulang sekarang saya rasa itu belum siap gitu. Belum siap kalau di rumah, nanti saya mau ngapain kalau sekarang pulang, sedangkan pelajaran-pelajaran yang saya ambil dari pondok ini sepertinya belum cukup lah untuk bekal pulang ke rumah gitu. Akhirnya ya tetap bertahan mengikuti arusnya gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Ya simpel aja sih, cuman ngikutin alur gitu. Jadi keinginan yang pertama harus ada keinginan dan harus ada tujuan. Saat kita berada di pondok pesantren, mungkin buat teman-teman yang di rumah pernah ada niatan saya mondok nggak harus lama-lama lah, cukup 3 bulan saja, cukup sampai lulus sekolah SMP saja, cukup 3 tahun saja. Itu karena tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai tujuan untuk menjadi orang yang alim alamah di dalam bidang agama. Tapi ingat sekali lagi buat teman-teman, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimah. Jadi orang yang berthalabul ilmi, orang yang mencari ilmu, itu wajib ataupun fardu hukumnya untuk orang-orang umat Islam, ya teman-teman. Nah, kata-kata fardu di sini ada 2 makna. Yang pertama ada fardu kifayah dan yang kedua ada fardu ain. Ada ilmu yang wajib dicari untuk perorangan, untuk individual, dan ada ilmu yang wajib dicari saat dia berkehidupan sosial ataupun fardu kifayah, ya teman-teman. Kalau di sosialisasi itu di daerah itu kok tidak ada orang yang memiliki ilmu itu, maka orang itu sudah dosa semua. Jadi buat teman-teman ingat, walaupun kita tidak di dalam pondok pesantren, kita tidak mempunyai ilmu yang banyak seperti seorang santri yang lain yang dia itu mempunyai latar belakang sebagai santri yang dimana mondoknya itu sudah 6 tahun ke atas. Kita tidak mempunyai ilmu, bahkan kita sendiri tidak masuk di dalam pondok pesantren. Tapi ingat, harus belajar, harus menjadi orang yang yakin, tidak boleh minder, tidak boleh malu. Kita harus pemberani, kita harus yakin untuk menghadapi masa yang akan datang kelak, ya teman-teman. Karena sendiri Imam Syafi'i sendiri sudah pernah berkata, siapa orangnya yang dimana dia tidak mau mencicipi ilmu sekecil apapun, maka dia adalah orang yang sudah siap untuk melampaui, untuk menjalani masa yang akan datang, kelak akan datang, menjadi hidup yang paling pahit. Maka buat teman-teman yang sekarang masih rebahan, yang sekarang masih hanya mendengarkan, yang sekarang masih hanya menonton video, masih hanya scroll, ingat, waktu kalian tinggal sebentar. Ingat, hidup itu hanya mampir ngombe. Oke buat teman-teman, mungkin segitu tips-tips dari kami, tips-tips dari saya sendiri, dari Bisikan Santri. Subscribe untuk konten selanjutnya. Jangan putus semangat, selalu berjuang dan tetap yakin, teguh di dalam pendirian.